Hello, gue Greeting. Kali ini saya akan membahas sebuah iPhone XR di tahun 2021 yang merupakan HP iPhone yang paling worth it di tahun 2021. So, langsung saja, mengapa iPhone XR ini adalah iPhone paling worth it di tahun ini? Mari kita bahas dengan simak video berikut ini. Sekarang kita masuk ke bagian sisi desain. Untuk desain iPhone XR ini, dia memiliki bodi yang dibalut dengan material kaca depan serta belakang, lalu dengan frame aluminium yang membuat terasa genggaman di tangan terasa sangat solid. Lalu kita masuk ke sisi samping sebelah kanan, terdapat tombol power ditambah dengan 2 buah garis antena. Lalu di bagian atas kosong ya. Lalu di sebelah kiri terdapat 2 buah garis antena, tombol silent atau sliding silent ditambah dengan tombol volume up and down. Lalu di bagian bawah terdapat lubang mic, lalu port lightning serta port audio atau speaker. Sekarang kita masuk ke bagian depan. Untuk bagian depan terdapat notes, yaitu di dalam notes ini terdapat speaker, juga termasuk speaker dual stereo-nya yang ada di earpiece bagian atas, serta ada kamera dan kamera Face ID. Kita masuk di bagian belakangnya, kita lihat bahwa di belakang dibalut dengan sebuah material kaca terdapat sebuah single kamera yang memiliki resolusi 12 megapiksel serta dual tone LED flash. Oke. Untuk sistem operasi yang ada di iPhone XR ini, dia menggunakan iOS 14.4, bisa kita lihat di General, About. Oke, software version 14.4. Lalu untuk iPhone XR yang saya gunakan, ini adalah versi USA dengan model number LLA ya, kodenya belakangnya bisa kita lihat bahwa ini garansi internasional. Jadi untuk iOS 14.4 dengan chipset A12 nya ya tentu saja ini masih sangat-sangat responsif di tahun 2021 ini dengan RAM 3GB. Jadi untuk buka tutup aplikasi juga sangat responsif. Bisa kita lihat bahwa saya membuka beberapa file atau aplikasi di sini memiliki loading yang sangat singkat. Jadi untuk loading tidak perlu menunggu lama-lama seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke sensor biometrik. Untuk sensor biometrik atau sensor keamanan di iPhone XR ini sudah tidak lagi menggunakan sensor fingerprint, tapi melainkan dia sudah menggunakan sensor Face ID atau dengan menggunakan kamera yang ada di notes di bagian atas ini. Bisa kalian lihat di samping kamera. Untuk mekanisme cara kerjanya yaitu kita hanya melihat ke layar iPhone XR ini, lalu secara otomatis akan terbuka gembok di bagian atas ya. Bisa kita lihat bahwa ini gambar gemboknya. Lalu akan saya melihat ke layar. Oke. Untuk kecepatan pembacaannya sangat cepat ya. Saya ulangi sekali lagi. Oke, langsung terbuka. Oke, sekarang kita masuk ke bagian spesifikasi iPhone XR ini. Ya, untuk iPhone XR dia sudah menggunakan spesifikasi dengan chipset Apple A12 atau A12 dengan kecepatan 2,5 GHz dengan RAM 3GB, serta layar iPhone XR ini memiliki bentang display seluas 6,1 inch dengan kerapatan 326 ppi atau pixel per inch dengan resolusi 1792 megapiksel kali 828 megapiksel. Iya,
Untuk baterai di iPhone XR ini, dia memiliki kapasitas dengan capacity bisa kita cek di CPU Exynos 2942 mAh. Jadi setelah penggunaan selama 2 hari, handphone atau iPhone XR yang saya gunakan ini bisa hampir bertahan seharian dengan SOT 6-7 jam. Ya, kalian tahu sendirilah, dengan resolusi layar yang belum sampai Full HD plus, dengan resolusi yang lumayan rendah, ditambah lagi dengan chipset yang powerful serta efisien, sehingga membuat iPhone XR ini memiliki baterai yang terbilang sangat awet. Dengan kapasitas baterai 2942 mAh, tidak perlu diragukan lagi bahwa kita menggunakan iPhone XR ini bisa menggunakan HP ini secara seharian full. Dengan catatan, tidak kita gunakan bermain game secara terus-menerus ya. Ya, walaupun HP ini memiliki baterai yang cukup padat, tapi jika kita menggunakan iPhone XR ini untuk menggunakan game secara terus-menerus ya tetap aja boros. Tapi jika kalian menggunakan hanya untuk sosmedan, ya HP ini sangatlah awet, bahkan bisa hampir bertahan sampai 2 hari seperti itu. Oke, saya akan mengetes iPhone XR ini secara singkat menggunakan game PUBG. Bisa kita lihat dengan chipset A12 bahwa untuk grafik di iPhone XR ini bisa mencapai settingan XDR atau HDR dengan frame rate ekstrim. Cuma sayangnya di Ultra HD atau Ultra HD masih belum bisa ya. Sekarang kita coba di settingan tertinggi, yaitu kita oke. Kita cek untuk sensitivitas layarnya serta frame rate-nya. Oke, untuk di saat-saat awal seperti ini masih sangat stabil ya dengan 60 fps-nya. Jika kalian tahu sendirilah dengan layar iPhone dengan touch sampling 240 Hz sehingga membuat respon di layar sangat-sangat cepat. Oke, ini dia kualitas speaker dari iPhone XR serta grafik dengan settingan XDR frame rate ekstrim. Mana ada musuhnya? Kampret. Oke, itu tadi secara singkat untuk game PUBG. Untuk kualitas XDR Extreme sangat-sangat lancar ya. Jadi buat kalian yang ingin bermain PUBG secara kompetitif, kalian bisa mengambil iPhone XR ini karena dia sudah dibekali dengan chipset A12 serta dual speaker yang ada di earpiece serta di bagian bawah. Sehingga membuat secara pada saat kita bermain PUBG, suara langkah kaki bisa terdengar jelas. Ditambah lagi dengan bass yang bulat dengan clarity yang cukup serta treble yang balance dengan bassnya. Jadi sehingga membuat experience bermain gaming lebih menyenangkan seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kamera. Untuk kamera belakang iPhone XR ini, dia memiliki resolusi 12 megapiksel dengan bukaan aperture 1.8, sedangkan di kamera depan memiliki resolusi 7 megapiksel dengan bukaan aperture 2.2. Untuk hasil kamera bisa kalian menilai dengan foto-foto dengan video berikut ini.
Oke, ini dia testing kamera iPhone XR dengan resolusi Full HD dengan frame rate 30 fps. Oke, ini saya bersama teman saya Aji, dia yang punya iPhone XR, meminjamkan untuk bahan review. Oke, untuk di resolusi Full HD 30 fps, untuk stabilisasinya juga masih aktif ya. Karena untuk iPhone XR dia sudah dibekali dengan OIS atau Optical Image Stabilization, lalu ditambah dengan software dengan ACE Electronic Image Stabilization, sehingga yang membuat kestabilan video di iPhone XR ini juga terbilang sangat stabil. Jadi kesimpulannya, jika kalian ingin mengambil iPhone XR di tahun 2021 ini, iPhone ini adalah rekomendasi yang paling worth it dengan range harga 6-7 jutaan dengan spesifikasi chipset A12 ditandem dengan RAM 2GB serta dengan layar full view display, sehingga membuat desain HP ini tidak jadul ya, atau memiliki seperti desain lama yang memiliki rasio layar 16:9. So, jika kalian juga penikmat game PUBG, HP ini juga sangat worth it. Apalagi dengan settingan grafis bisa mencapai XDR Extreme. So, sekian review singkat dari Mas Giring Tech and Gadget. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Jika kalian ingin bertanya atau berkomentar, silakan komentar di bawah. Untuk link pembelian akan saya taruh di deskripsi. Sekian, terima kasih. And bye.